Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dukungan Akademik. Pada video kali ini kita akan mengeksplor tentang ChatGPT ya, suatu tools berbasis artificial intelligence yang saat ini sedang banyak digunakan, dimanfaatkan oleh banyak kalangan ya, termasuk dari atau oleh peneliti ya, dosen maupun yang berhubungan dengan riset ya, untuk keperluan buat karya tulis ilmiah, paper, skripsi dan lain sebagainya. Nah, kalau sebelumnya kita pernah menjelaskan bahwasanya citasi dan referensi yang pernah disajikan oleh ChatGPT ini dia palsu ataupun fake. Nah, sekarang sudah ada fitur tambahan di ChatGPT ini yang bisa digunakan untuk dia mencari sumber yang valid ya. Nah, maka dari itu kita akan coba jelaskan di sini bagaimana cara menggunakannya. Oke. Nah, jadi nama fiturnya di sini adalah web access ya. Jadi kita perlu mengaktifkan dulu web access, kemudian kita masukkan apa yang mau kita tanyakan ke ChatGPT ini. Misalkan ini contoh ya, karena bidang saya terkait dengan teknik pangan ya, teknik pertanian dan pangan ya. Saya coba menelusuri tentang efek coffee roasting ya terhadap properties kimianya ya. Nah, misalkan, ini langsung dia mencari berdasarkan sumber dari online ya, sumber online baik publikasi, paper maupun dari web ya, seperti itu. Nah, di sini juga dia setelah kita tadi menanyakan, dia langsung berikan penjelasan lagi ya. Copy roasting is complex bla 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 bla. Nah, ini ada citasinya juga. Nah, kemudian berbeda dengan video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya ya kita search literaturnya itu tidak ada ya, tidak kita temukan karena waktu itu belum ada web access-nya. Nah, sekarang sudah ada web access. Nah, kemudian kita bisa menelusur nih apakah sudah benar, dan sudah saya coba sebetulnya ini sumbernya valid ya. Nah, misalkan nomor 1 kita cek aja sumbernya ya. Ini bisa ternyata dia sumbernya menuju ke suatu artikel yang memang dipublikasikan ya. Di situ ada dari IOP misalkan ya. Yang kedua nih, yang kedua juga dari Science Direct ada ini. Nah, kita klik aja nih. Nah, ini ada. Jadi nanti kita bisa langsung cite aja dari sini ya. Kita download citasinya. Nah, kemudian kita masukkan ke reference manager kita ya, misalkan pakai Mendeley ataupun Zotero. Nanti di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian ini juga yang nomor 3 ya, tadi sumbernya dari Science Direct ya. Jadi ini valid ya sumbernya. Kemudian saya lihat juga kalimatnya sudah bagus ya. Ini kalimat ini sebetulnya dia hasil paraphrase ya, hasil paraphrase dia. Jadi tidak murni hasil hasil kopas dari si artikel-artikel tersebut ya. Nah, kemudian kita coba lagi nih, misalkan explain about the effect of coffee roasting on misalkan ya, kafeinnya misalkan. Kalau tadi ke khusus chemical secara umum ya, misalkan kita mau lihat ke konten kafeinnya gimana nih. Nah, kita search aja. Nah, nanti dia juga selama web aksesnya aktif dia akan mencari di web ya, seperti itu. Nah, ini sumbernya memang ada yang dari web, ada yang dari artikel, tergantung dengan dia menemukannya di mana, seperti itu. Nah ini ya, tadi this is some debate emang bla 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 bahwasanya itu ya. Nah, ini kita cek juga. Ini yang jelas sumbernya ada ya. Jadi kita bisa citasi ya. Kalau memang kita mau menggunakan sumber tersebut ya, kita bisa mensitasinya dari situ ya. Nah, kemudian karena tadi sumbernya web ya, coba kita cari lagi. Nah, ini juga masih dari web. Ya, seperti itu ya. Ya, sebetulnya kan ini juga bisa disitasi ya dari web itu. Cuma memang kalau mau lebih yakin ya kita cari yang sumbernya dari paper ya, dari artikel yang memang hasil peer review ya. Nah, oke. Coba kita tambahkan ya, based on published paper on journal. Apakah dia akan mencarinya? Oke, ini oh ya, campur ya, masih campur ya, ada yang dari web masih.
Nah, ada yang juga dari Nature. Oke, dari Nature berarti sudah ada pubs ya, ada dari pubs. Oke, jadi memang ini ya tergantung dengan apa yang kita mintakan lah ke si ChatGPT ini. Jadi memang harus detail apa yang kita minta, nanti ChatGPT ini akan memberikan sesuai dengan permintaan kita ya. Ini tadi ya. Jadi situasinya ada, ini bisa kita gunakan ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi bahwasanya ChatGPT menghasilkan fake citation atau fake reference. Nah, ini dengan fitur web access ini jadi sudah lebih ini ya. Lebih unggul sekarang ChatGPT ya. Oke. Di situasinya bisa langsung diklik, ataupun kita tadi dari list yang tadi kita bisa rangkum dulu ya. Jadi nanti kita olah lagi lah istilahnya, nanti mau yang mana yang mau dijadikan misalkan untuk pendahuluan, untuk literatur review, ataupun untuk pembahasan di suatu karya ilmiah kita ya. Nanti bisa di otak-atik lagi lah istilahnya. Yang jelas ini ya, karena dia hasil pembelajaran si ChatGPT ini, maka sebetulnya nanti untuk plagiarisme juga nanti kita bisa cek nih gimana tingkat plagiasinya dia. Apakah dia benar-benar kopas dari internet, ataukah dia hasil pembelajaran dia kemudian menyusun ulang kata-katanya seperti itu. Maka nanti kita cek juga tingkat plagiasinya. Nah, kemudian dari literatur tadi kita mintakan dia membuat pendahuluan misalkan ya. Nah, kita coba nih dengan bahasa Indonesia aja. Sebetulnya mau bahasa apapun nanti dia paham ya. Bahkan bahasa Jawa, bahasa Sunda juga sebetulnya dia ngerti ya. Nah, cuma kita coba bahasa Indonesia aja. Nah, ini dia akan berikan jawaban pun dengan bahasa Indonesia ya. Nih tadi ini bisa dijadikan sebagai acuan di biasanya kalau penulisan pendahuluan ya, memang membutuhkan literatur dan juga di pembahasan biasanya seperti itu. Jadi ya ini paling tidak ini menjadi asisten riset kita lah dalam hal penulisan ya. Jadi lumayan ini bisa menghemat waktu kita lah istilahnya ya. Seperti itu. Cuma ya memang harus kita baca-baca juga dari literatur yang disajikan di sini. Jadi bisa kita baca-baca lagi artikel yang diperoleh si ChatGPT ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita mau menggunakan bahasa Inggris, misalnya tinggal mintakan saja, dia akan langsung. Jadi kita tidak perlu repot lagi mentranslate ya. Apalagi translate-nya misalkan manual ya, sulit sekali. Dan makan waktu ya, ini bisa langsung ya. Dan bahasanya pun ini sudah levelnya sudah level ini level seperti manusia yang biasalah menulis ya, seperti itu ya. Jadi memang sangat membantu sekali ya ini ya. Oke, ini coba saya cek. Nah, ini juga dia merefer ke Nature ya, saya kira bagus ini. Ini rujukan yang paling bagus itu di Nature sebetulnya ya. Untuk publisher kelas dunia ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba nih cek ya tingkat plagiasinya. Buka aja di Google ya. Semua sih memang untuk search engine kita masih gunakan Google aja. Misalkan mau cari plagiarism checker, langsung dicek. Langsung ada nih pilihannya sebetulnya banyak. Nah, kita gunakan Small SEO Tools, ini bagus nih. Nah, ini dia cuma kalau yang free itu dia berbatas 1000 kata. Nah, jadi tapi 1000 kata ini sudah banyak sebetulnya kan. Artikel biasanya kan 5000 kata lah. Jadi misalkan kita punya artikel, kita bisa cek plagiasinya di sini untuk 5 kali aja, berarti 5 kali kopas ke sini nanti dicek tingkat plagiasinya. Nah, ini karena tadi katanya tidak lebih dari 1000 ya, jadi bisa langsung sekaligus ya. Nah, dia akan mengecek sampai tingkat keunikannya dan juga tingkat plagiasinya. Nah, ini enak ya, sekarang ini banyak tools yang memang free, yang gratis, yang bisa kita manfaatkan ya. Cuma kalau memang mau fitur yang lebih ya di sana baru kita harus berbayar ya, seperti itu. Cuma yang gratisan pun saat ini sudah lumayan lah istilahnya, bisa mendukung ya kita dalam hal menunjang pekerjaan, menunjang kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan penulisan seperti itu. Ini
sudah sangat banyak ya. Ini dicek terus sampai selesai dan diperoleh tingkat uniknya 95%. Ini sudah sangat baik sebetulnya. Dan plagiasinya hanya 5%. Jadi sudah aman ya dari tingkat plagiasi ya. Dan ini nanti kita bisa langsung susun untuk keperluan misalkan karya ilmiah kita ya, karya tulis, paper, skripsi, tesis, disertasi pun ini sudah sudah valid tadi sumbernya ya, sudah jelas, kemudian tingkat plagiasinya juga rendah. Jadi silahkan ini bisa dieksplor oleh teman-teman sekalian menggunakan ChatGPT untuk keperluan kita dalam hal riset, misalkan publikasi ya. Nanti untuk lebih lanjutnya silahkan dieksplor sendiri ya. Mungkin cukup demikian ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Jangan lupa subscribe untuk video lebih lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.